Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial mengenai STB HG680FC ya teman-teman. Kebetulan STB ini baru kita dapat dan akan coba kita flash. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Seperti yang terlihat pada layar ya teman-teman, ternyata STB-nya sudah ter-unlock teman-teman. Ketika di awal tadi lihat buat animasinya, kita sudah bisa melihat sudah custom ROM ini. Beberapa kali ini saya dapat perangkat yang sudah ter-unlock teman-teman. Sudah flash custom firmware gitu ya. Nah, tapi tampilannya masih lama ya teman-teman. Kemudian setelah saya lihat, kita cek, ini ada tampilan. Nah, kok ada Netflix? Ini berarti masih lama teman-teman. Ini belum support Netflix ya, masih seperti oke lah. Tanpa berpikir panjang lagi teman-teman, kayaknya ini perlu kita upgrade, karena kalau saya pakai HG680FC, saya lebih suka memakai firmware custom Relunic Pro ya teman-teman. Kenapa tidak memakai versi yang terbaru Android 12 dan gitu ya? Kalau sebenarnya saya lebih cocok dengan Relunic Pro. Minim bug ya, minim bug. Ditandai dengan beberapa yang sudah memakai tidak komplain ke kami ya gitu, aman gitu, minim bug. Kemudian bisa kita upgrade aplikasinya, walaupun memang kalau ada bawaan dari custom firmware-nya itu memang Relunic Pro sudah banyak yang ketinggalan. Misalkan ada di sana masih tertanam duta film, mungkin sudah tidak bisa diaktifkan lagi. Tapi yang lainnya bisa kita tambah teman-teman. Kita bisa menambah melalui terminal emulatornya, sehingga kita bisa custom lah gitu. Oke, langsung kita eksekusi teman-teman. Saya suka STB ini, tapi ada yang berpandangan bahwa HG680FC kurang bagus gitu ya, padahal lebih bagus V5 gitu ya. Ketika ada orang yang tanya, ada V5 gitu, adanya FC, mintanya V5 gitu, padahal kalau menurut kami bagus FC. Kenapa? Untuk processing flash ini kita tidak perlu bongkar gitu. Jadi kemungkinan barang itu rusak dan lain-lain itu kecil gitu ya. Oke, kita mount image ya, firmware apa itu namanya, sebelum kita flash karena tadi pakai custom firmware. Saya akan kembalikan ke firmware original terlebih dahulu teman-teman ya. Filenya ada, nanti bisa kita bagikan kepada teman-teman. Firmware original Android 9, Android 10. Kemudian nanti baru kita ganti custom firmware Relunic Pro. Nah, karena filenya lumayan besar, jadi import image atau insert image-nya agak lama ya teman-teman. Untuk filenya besar ya, 1,9 hampir 2 GB lah gitu. 1,8 betul gitu ya. Oke, nanti pokoknya ini tunggu sampai mount image benar-benar masuk ya, file image-nya benar-benar masuk .img filenya. Oke, sudah masuk teman-teman. Ukurannya 1,731 ya megabit atau 1 giga, 1,7 giga ya. Kemudian kita hubungkan
kita masukkan power STB dalam kondisi on, tancapkan pada USB 1 ya teman-teman. Kita hitung sampai 3, 1, 2, 3 ya. Oke, kemudian seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa untuk unchecklist erase bootloader ya setiap ketika flash pakai UBT ya. Jangan sampai bootloadernya ikut ke hapus nantinya. Kita tunggu. Kalau tanda seperti ini sudah aku yakin kita aman ya teman-teman, aman. Prosesnya butuh agak lama. Kenapa harus dibalikan ke ori? Karena saya lebih main aman ya teman-teman. Biasanya ke original. Jadi setelah custom ROM apapun, lebih baiknya di reset atau kalau tidak dibalikan ke original terlebih dahulu, baru di flash ke custom firmware yang lain. Karena mungkin kalau kita langsung biasanya ada mungkin ketika formatnya tidak sempurna atau bagaimana, ada kemungkinan gagalnya ada. Untuk STB ini biasanya karena diperuntukkan biasanya ada di bus gitu ya, rata-rata kalau di bus itu mintanya hanya YouTube saja, kemudian aplikasi yang lainnya tidak perlu, YouTube aja, yang penting voice-nya lancar gitu. Kemudian STB ini sudah ada yang punya, diambil Mas Aan dari Wonogiri, harus segera kirim ya. Jadi proses ini rekaman jam 18.27. Untuk JNT-nya masih tutup jam 8 ya. Jam 9 tapi close order sekitar jam 8.30 kurang lebih. Jadi sesegera mungkin kita rekam dan kita proses ya teman-teman. Kita kirimkan. Untuk pembelajaran bagi teman-teman, proses ini memang agak lama ya, agak lama proses flashnya. Biasanya kalau kita dalam bentuk tutorial itu lebih tepatnya hanya ke garis besarnya ya. Jadi proses flashing seperti ini biasanya saya percepat ya, bisa 2-4 kali gitu, sehingga prosesnya kalau kita tunjukkan bahwa memang benar berhasil gitu. Nah, pada kali ini tidak ada skip-skipnya ya, tidak ada percepatan. Durasi totalnya nanti video kurang lebih sekitar tidak nyampe deh 52 menit ya. Jadi siapkan kopi. Kalau perlu teman-teman bisa di skip ya prosesnya. Kalau ini sampai sini selesai gitu. Nah, kemudian lanjutkan pada step berikutnya. Silahkan monggo. Nah, ini udah berhasil teman-teman, kita stop. Nah, setelah itu kita lepas semuanya teman-teman ya. Kemudian kita mount image custom firmware customnya ya, salah, yang diklik yang di atas dulu teman-teman. Nah itu oke, Dronic Nobel. Oke, semoga berhasil. Oke, setelah mount image filenya, kemudian kita tunggu teman-teman. Agak lama sebenarnya. Sama, filenya ukurannya besar juga ini. Kemudian kita juga membuat channel yang lain ya teman-teman. Mungkin yang sering update adalah di Solo Purnacom, kemudian di Gamekan. Untuk Purnacom TV belum update teman-teman. Purnacom TV didirikan atau dibuat karena waktu itu channel utama Purnacom kena teguran 2 kali ya. Kemudian kita bikin channel cadangan gitu. Jadi mungkin bagiannya masing-masing, mungkin nanti akan kita buatkan konten untuk khusus
Purnacom TV ya. Oke, sudah selesai mount image teman-teman. Selanjutnya jangan lupa ya, kita ingatkan selalu ketika kita flash pakai USB burning tool, jangan lupa untuk unchecklist erase bootloader ya, karena di sini penting sekali. Oke, unchecklist erase bootloader, kemudian kita klik start ya. Seperti yang tadi, masukkan ke USB pertama, kemudian power bersamaan. Salah. USB pertama teman-teman, ini tadi masukin USB 2. Bareng ya, 1, 2, 3. Kalau kita misalkan tidak sadar masukkan ke USB kedua, sebenarnya tidak masalah teman-teman, cuma tidak terkoneksi ya, tidak terkoneksi. Jadi bedanya kalau di STB V5, V2, V1 itu yang Android 6 itu ya, itu USB yang dipakai untuk flash adalah USB yang dekat power ya, jadi USB kedua. Kemudian kalau yang STB yang Android terbaru itu memakai USB yang satu ya. V5, HGP, HG680FC itu pakai USB 1 ya. Oke, kita tunggu teman-teman. Semoga berhasil teman-teman. Tapi ini ada tanda-tanda ini. Biasanya di 19% terus lanjut gitu ya. Ini kok kayak tertahan gitu. Kita tunggu teman-teman. Iya. Sesuai. Masya Allah, gagal. Kita ulang lagi teman-teman. Gagal. Kita coba ulang lagi teman-teman. 1%. Ulang lagi. Gagal lagi teman-teman. Kita coba pindah port lagi ke USB yang lain. Mulai panik saudara. Sudah sampai jam 18.36 belum bisa kirim nanti. Oke, tetap berusaha. Kita pindah port, masih sama 1%. Oke. Agak panik saudara. Kita pindah port berikutnya. Nah ini sudah, kita menggunakan 3 port ya, USB hub 3, 4. Nah ini pindah tempat lagi, masih belum berhasil. Gagal. Masih sama ya teman-teman. Oke, kita selanjutnya adalah kita harus balikin ori lagi teman-teman. Kita pakai bantuan bootloader ya. Kita stop, kita close, kita minimize saja ya. Kita bikin bootloader ya, kita sediakan micro SD ya, kelas 10 sebisa mungkin ya, agar speed copy-nya agak cepat gitu. Kemudian kita bikin bootloader untuk HGFC ya. Nah, di sini sudah ada filenya, tinggal kita ambil saja. Jadi kalau teman-teman gagal flash pakai ini ya. Jadi masih ada kesempatan teman-teman. Jadi kalau ini berhasil ya udah,
Tapi kalau tidak berhasil ya aduh, kita harus selancar lagi cari-cari cara agar bisa atasi ya. Tapi semoga ini berhasil teman-teman ya. Ya, kita mau image, kita bikin bootloader seperti bikin bootloader biasa ya. Yang digunakan adalah untuk HGFC ya. Nah, ini saya percepat saja teman-teman karena kebetulan ini segera dikirim soalnya. Oke. Kita mau image firmware originalnya ya, FC. Kita tunggu. Oke, setelah itu kita coba lagi teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu unchecklist erase bootloader ya, saya selalu menekankan itu, jangan sampai nanti teman-teman gagal gitu ya. Oke, ini kebetulan komputer kami itu agak bermasalah dengan port USB nya teman-teman. Jadi kadang kita flash pindah port USB bisa, kadang bisa. Jadi port kami agak bermasalah. Padahal kabel yang kita pakai pun juga kabel pendek sebenarnya. Kita akan coba balikan ke ori lagi teman-teman. Oke. Micro SD nya kita masukkan ke STB. Kemudian langsung saja dalam kondisi on langsung kita hubungkan. Oke. Jadi kerja dua kali teman-teman. Tadi sudah flash ori, ini flash ori lagi. Karena tadi ketika flash firmware custom Relunic Pro Android 10 gagal di 20%. Untuk proses flashing seperti ini mungkin banyak para flasher STB yang ditakutkan adalah eMMC teman-teman. Kalau sudah mentok kena eMMC ditandai dengan STB kembali ke recovery seperti itu terus berulang gitu ya, dan di format tidak bisa, itu anti reset pabrik tidak bisa, itu tandanya sudah mulai chip eMMC nya lemah. Nah, untuk mengatasinya bagaimana ya, ganti chipnya, atau kalau tidak ada yang bisa itu kayaknya dipanasi ya, kayak di rebel ulang gitu ya. Untuk kami sementara ini belum bisa teman-teman, karena alat dan yang kami pakai pun hanya sebatas USB male to male dan TTL gitu. Kalau yang sampai bongkar ganti chip dan lainnya serahkan pada ahlinya ya. Terus kalaupun sudah ganti chip itu juga apa ya namanya, kayak bejan-bejan gitu ya teman-teman. Tahu ya bejan-bejan, istilahnya faktor keberuntungan gitu. Kadang bisa umur panjang, kadang tidak. Kadang bisa umur panjang, kadang tidak. Makanya banyak orang yang mengganti eMMC pada handphone, setelah ganti biasanya langsung dijual dengan harga berapapun gitu ya, karena biasanya memang tidak berumur panjang. Tapi di STB berbeda teman-teman. Di STB berbeda. Kemarin ada yang ganti chip itu dan di flash pakai UV box, sampai sekarang masih aman ya, asal pemakaiannya tidak gitu ya. Untuk TV ya TV gitu ya, selesai dimatikan, tidak dipakai ngedur gitu ya, pemakaian sewajarnya saja. Ada yang dipaksa untuk main game kayak gitu. Ini udah berhasil teman-teman, kita stop dan kita langsung eksekusi pakai firmware custom teman-teman.
Nah, ini saya pakai yang tadi, tetap kita pakai Relonic Pro. Rekomendasi sekali firmware ini, rekomendasi sekali. Kalau Relonic Plus, saya dapat beberapa yang Android 12 lah istilahnya gitu. Ada beberapa bug ya, ada beberapa bug. Ya, kita langsung ya, yang checklist dicentang, hilangkan dashboard loader, kemudian stop, kita hubungkan. Nah, ini semoga berhasil teman-teman ya. Saya menemui beberapa STB di sini yang sudah menggunakan firmware dengan Android 12. Kemarin ada yang mengalami kendala koneksi WiFi ya teman. Jadi setelah terkoneksi WiFi, akses internet tidak bisa. Seperti terjadi pada Android X1 Prime C kayak gitu ya. Jadi jamnya tidak bisa di setting gitu, tidak langsung automatic setting gitu ya. Padahal di pengaturan sudah automatic setting. Entah itu kenapa. Ada yang sembuh dengan cara di reset pabrik. Ada yang sembuh dengan cara di flash ulang. Nah, kayak kemarin saya pakai firmware Antonio ya, yang untuk Android 12. Itu juga sama. Ada 2 STB. Setelah saya update aplikasi yang ada di Google. Ya, ketika kita login Play Store, kemudian kita update semuanya. Kemudian kita matikan, kita nyalakan, sudah gitu, connect WiFi, tapi akses internet tidak ada karena tanggalnya belum cocok ya teman-teman. Kita coba cocokkan manual, tetap tidak bisa. Terus pada akhirnya kita harus flash ulang. Kemudian setelah flash ulang, auto update di Play Store saya matikan. Kita matikan. Kenapa kita matikan? Ya itu tadi, pengalaman dari tadi, setelah semuanya diperbarui, baru terkendala tidak bisa koneksi internetnya. Oke. Oke, terus sudah selesai, kita close semuanya. Ya, kita stop, kemudian kita close ya. Nah, kita lepas semua teman-teman dan kita akan coba di layar televisi. Nah, di sini nanti kita akan sampai pada finishing ya teman-teman. Oh, jadi memang durasinya panjang. Nanti teman-teman akan kita di deskripsi akan kita tunjukkan di menit sekian proses finishing, di menit sekian nanti ada proses flashing ya, downgrade ke firmware ori, flash custom firmware ketika gagal di custom firmware, dan gitu. Jadi teman-teman bisa langsung di skip boleh, silahkan, monggo teman-teman. Mau di langsung pas finishing, monggo silahkan di menit sekian gitu ya. Oke, nah ini tampilannya di layar sudah seperti ini teman-teman. Bukan, ini masih tampilan lama. Kita refresh dulu. Nah, Relonic. Kita nyalakan lagi. Kita ingin melihat lagi bot logonya. Hello Relonic ya. Firmware terkeren ya. Dulu ketika saya bikin sebelum menemukan firmware ini ya, sebelum kita beli firmware ini, saya masih menyarankan untuk ke custom firmware original ya, unlock.
downgrade ke bulan Februari. Tapi setelah kita pakai firmware Relunic ini, saya berubah pikiran ya teman-teman. Jadi kita sarankan kalau sudah pakai Android 9, upgrade ke 10, ganti firmware Relunic Pro. Aman. Firmware nyaman untuk STB V5 dan VHG FC ya. Nah. Atau ganti yang versi plus ya, atau yang berbayar itu teman-teman. Itu lebih keren lagi karena fiturnya lebih komplit. Kemudian ada banyak bonus-bonus aplikasi televisi ya. Banyak sekali bonus aplikasi TV. Saya pun juga beberapa meng-backup dari firmware yang berbayar itu, kemudian kita pasangkan di Relunic Pro. Hasilnya sama. Semuanya bisa dipakai ya, contohnya ada URL di TVMate, ada URL di OTT, itu bisa di backup, kemudian kita ketik manual ya, kita simpan, kemudian kita pasangkan pada STB yang lain, masih bisa, aman. Jadi Relunic Pro serasa Relunic Plus gitu. Cuma yang terbaru ada EBS itu ya. Nah, tampilannya jadi keren. EBS pun juga kemarin agak bermasalah ketika saya update Play Store-nya di Play Store-nya. Semua aplikasi saya update agak bermasalah. Koneksi WiFi masih sama ya. Atau yang ini, yang tidak suka itu di YouTube-nya ya. Jadi kita harus login kembali gitu. Ya. Ini teman-teman udah selesai, kita tinggal pairing remote dari STB ya. Oke, kita tekan tombol OK dan tombol post play pada bagian atasnya itu. Oke, sudah terhubung teman-teman dengan remote. Kita bisa masukkan USB. Kemudian kita lewati saja teman-teman. Koneksi internet kita menggunakan kabelan, nantinya kita lewati saja. Aplikasi tidak, Android tidak. Oke. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Khas Relunic ya. USB kita izinkan saja, kita geser ke bawah. Oke, kita izinkan. Kemudian kita update Magis terlebih dahulu. Nah, ada yang kendala update Magis, kemudian koneksi internetnya jadi terganggu. Ada yang seperti itu di Android 12 ya. Jadi kalau ada tutor misalkan untuk mendowngrade dari 12 ke 10, saya pilih merubahnya ke Android 10 teman-teman. Tapi untuk sementara ini flashnya pakai UV box kalau turunkan ke situ. Yang langsung dari USB mil to mil tanpa UV box kayaknya belum bisa ya teman-teman. Kalau ada, saya ingin belajar itu, atau kita ingin belajar ya. Karena lebih stabil di Android 10 ya, yang 12 karena STB-nya perangkatnya sama dan di upgrade ke 12, jadi ya kayak agak berat ya, lebih ringan di Android 10. Oke, kita install. Oke, jadi kalau sudah selesai install biasanya langsung back ke home ya teman-teman. Ini ada banyak aplikasi yang perlu diupdate. SmartTube Next-nya itu juga diupdate. Duta filmnya juga harus di disable atau dimatikan atau dihapus. Kita ketik SU teman-teman. Ya, kemudian tekan selesai. Kita izinkan permission super user.
Jadi magis itu sebenarnya super user gitu ya. Kita ketik 1212, enter. Oke. Kemudian kita klik install. Install itu nomor 1 teman-teman. Kita oke. Tekan 1 lagi, tekan oke. Ya, pastikan USB yang kita pasang berisi aplikasi berada pada folder APK huruf kecil semua. Nanti secara otomatis akan menginstal ya teman-teman, sesuai dengan jumlah banyaknya aplikasi yang kita pasang. Oke, sampai nanti muncul tulisan finish seperti ini ya teman-teman. Selesai, sampai keluar tulisan selesai. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah selesai, tahap selanjutnya yang biasa sering saya lakukan adalah finishing pada aplikasi Play Store-nya. Nah, ini aplikasi bawaan yang saya masukkan hasil backup dari custom firmware EBS ya. Saya backup beberapa aplikasi dan kita pasangkan di STB Relunic Pro. Kemudian kita loginkan akun Play Store-nya. Kemudian setelah login, nanti selanjutnya adalah setelah login, teman-teman nanti silahkan masuk pada menu setting akun, pada bagian akun yang di atas ya teman-teman. Kemudian silahkan nanti buka di akun, kemudian kalian geser ke bawah ya. Kemudian silahkan diupdate aplikasinya. Biasanya kalau akunnya yang sudah sering dipakai di itu, nah kelola aplikasi dan game, nah di sini ada update. Biasanya kurang lebih ada 12 update ya. Ini silahkan ditekan update saja. Nah, pada proses ini kita percepat videonya teman-teman, agar menghemat durasi ya. Kemudian sampai semuanya selesai. Nantinya akan ada beberapa aplikasi yang tidak bisa diupdate teman-teman. Nah, ada satu aplikasi yang tidak bisa diupdate, Android TV Core itu bisa Anda ya. Oke, semuanya terupdate. Nah ini Android TV Remote Service. Biasanya ada satu aplikasi yang tidak bisa diupdate ya. Yang terpenting di sini Android TV Home sudah tergantikan dan kita bisa melihat tampilannya sudah baru teman-teman. Nah seperti ini. Oke, tampilannya sudah baru teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu, jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.